siapa yang membunuh seorang kafir muahad gak cium wanginya surga. Mhm. Dibunuh nggak boleh kalau nggak dengan haknya. Mhm. Mukmin ya akhi, subhanallahil azim. Bismillah, Drabanian Stars. Bersama Bayi Haki. Mana actionnya? Action. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbi ajmain, amma ba'd. Brothers and sisters, gimana kabarnya? Masya Allah, lama kita nggak jumpa. Tapi kita bisa kembali berjumpa di program ini, di podcast Drabanian Stocks. Masya Allah, sebuah program ringan, menarik, santai dan penuh manfaat insyaallah ta'ala, bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Khalid Syariah Hafidhahullahu ta'ala. Dan Anda tentunya bisa follow dan juga subscribe Instagram, YouTube, Spotify. Nggak follow juga nggak masalah sih, maksudnya kita nggak maksa juga ya. Tapi Anda juga silakan share acara-acara kita ataupun poster-poster kita. Betul. Dan tentunya ini yang kita harapkan ada unta-unta merah di Masya sana, Allah. dan juga berfaedah buat kita semua. Betul. Dan mudah-mudahan menjadi faedah buat semuanya ya. Masya insyaallah ta'ala. Kang Eda sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, dan seperti biasa setelah obrolan ilmu kita di akhir sesi, kita akan punya sesi untuk review produk dan promo produk buat teman-teman semua. Baik itu produk Kang Eda, jasa juga boleh. Jasa, pokoknya usaha halal kamu semua kita akan review dan promote di sini, dan for free ya insya Allah ya. Gratis. Jadi kalau teman-teman punya produk, ada punya jasa, ada yang ingin di review di sini ya. Kang Alvin, silakan nanti tinggal DM aja ya. Insyaallah ta'ala. Betul. Bahas tentang apa nih, Kang? Betul. Fenomena terkait ini, Ustaz. Maraknya pembunuhan. Betul sekali. Yang mungkin ada beberapa kasus-kasus yang mungkin up dan viral ya. Yang terakhir tuh yang happening banget tuh yang apa tuh? Yang di terakhir mungkin yang kita dengar belum lama ini, misalnya ada pengusaha rental mobil nih ya. rental mobil di Pekanbaru. Pekanbaru. Jadi ketika disewa rental mobilnya, dia jadi supirnya Ustaz, qadarullah masyafa'al, dia dihabiskan gitu ya. Dan ditemukan di dalam sumur dalam kondisi udah mengenaskan lah ya. Dan juga yang itu Kang Alvin. Ya yang di apartemen itu loh, Kalibata itu. Iya betul. Pembunuhan plus mutilasi. Pelakunya perempuan dan laki-laki. Alam musta'an. Itu jadi pembunuhan di Kalibata City, dimutilasi. Terus si potongan mayatnya dibiarkan begitu saja, dan dia tinggal di situ 3 hari lagi. Dan terakhir katanya sempat main games dulu di handphonenya sambil karena kecapean habis mutilasi. Allah. Betul sekali, dan intinya sih banyak sekali fenomena seperti itu yang mungkin ini kok miris ya. Maksudnya kok segitu murahnya darah, segitu mudahnya mengambil nyawa orang lain dan sebagainya. Mungkin hal ini perlu kita kritisi, dan mungkin Ustaz bisa berikan pencerahan Ustaz tentang fenomena seperti ini, apa yang terjadi Ustaz? Barakallahu fikum. Memang nih subhanallah, darahnya jadi murah banget ya. Orang gampang banget membunuh, melukai dan lain sebagainya. Kalau kita bandingin aja deh, misal ya, ada orang datang ke Mekah misalnya. Dia datang ke Mekah, terus ke Masjidil Haram. Masya Allah. Dia deketin Ka'bahnya, tapi bukan untuk tawaf. Dia hancurin Ka'bahnya. Allah Ustaz. Hancurin Ka'bahnya, terus si kiswahnya dibakar dan lain sebagainya. Gimana tuh? Itu parah banget tuh orang. Parah banget, Ustaz. Iya kan? Ternyata, Anda nggak tahu ya itu akan terjadi atau tidak terjadi. Tapi yang pasti ada yang lebih parah dari itu telah terjadi. Darahnya orang. Darahnya kaum muslimin itu ditumpahkan dengan segitu murahnya. Padahal Nabi SAW dari haditsnya Ibnu Umar waktu beliau tawaf, Rasulullah SAW itu mandangin Ka'bah dan mengatakan ma'atyabuki wa ma'atyabari-haki. Kata Rasulullah SAW, Ka'bah sungguh indah engkau. Sungguh indah wangimu, kata Rasulullah. Wa ma'a'adhamuki, dan betapa mulianya. Wa a'adhamu hurmataki, dan begitu besarnya kehormatanmu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wa in hurmatal mu'min, kata Rasulullah. Tapi kehormatan seorang mukmin lebih besar daripadamu. Malihi wa damihi. Hartanya, darahnya itu lebih besar daripada Ka'bah.
Nah sekarang ada orang bisa ngelancurin Ka'bah aja kita gedek banget gitu loh. Dengarnya kayaknya parah nih orang. Nah ini menghancurkan apa yang lebih parah daripada Ka'bah? Kaum mukminin. Subhanallah. La zawalud dunya ahwanu indallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, musnahnya dunia itu lebih ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala min qatri rajulin mu'min, daripada pembunuhan seorang mukmin. Dunia nih hilang, hancur binasa. Itu lebih ringan di hadapan Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Satu orang muslim aja. Satu orang muslim aja. Dan bayangin ya, nggak usah ngomongin orang muslim, orang kafir. Nah, Kalau dibunuhnya tidak dengan haknya, bukan dia kafir yang berperang, dia kafir mu'ahad, ya tinggal sini kayak kedutaan misalnya tinggal sini. Iya betul. Ujuk-ujuk dibunuh. Apa kata Rasulullah? Man qatala mu'ahadan falam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, gak cium wanginya surga. Masya Allah. Kita nggak ngomongin masuknya, cium aromanya aja nggak. Ya Allah. Fa inna rihaha, kata Rasulullah SAW, la yajidu min masirati kada wa kada. Kata Rasulullah SAW, padahal wanginya itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh, bahkan di beberapa hadis 70 tahun terbang, burung terbang dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa gitu loh. Dan itu kafir, dibunuh nggak boleh kalau nggak dengan haknya. Mukmin ya akhi, subhanallahil azim. Oke, parah banget nih sebenarnya masalah darah, masalah pembunuhan, na'udzubillah. Ada sahabat yang mulia Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Jadi Miqdad ini datang ke Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bertempur bersama orang kufar? Terus dia memutuskan salah satu tanganku, ditebas gitu, putus tangannya Miqdad. Subhanallah. Kemudian saat saya ingin membalasnya, kata Miqdad, la dzabis syajarah, dia ngumpet di belakang pohon. Ngumpet di belakang pohon. Begitu saya pengen tebas, kata Miqdad, dia bilang apa? Aslamtu lillah, kata dia. Saya masuk Islam. Allah. Masya Allah. Udah, kelas, kelar. Dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aqtuluh, boleh gak saya bunuh dia? Kata Rasul, la taqtuluh, Masya Allah. jangan dibunuh. Ya Rasulullah, dia tebas tangan saya, kata Miqdad. La taqtuluh, jangan dibunuh. Kalau kamu membunuhnya, maka kamu seperti dia dan dia seperti kamu. Yakni darah ente yang halal, darah dia jadi haram. Dia udah jadi muslim gara-gara mengatakan aslamtu lillah, aku masuk Islam. Bahkan hadis yang lebih luar biasa lagi itu hadis dari Usamah bin Zaid. Jadi waktu setelah perang, ada salah satu sahabat melaporkan bahwa perang itu telah selesai dan kaum muslimin di atas angin, udah menang gitu loh. Tapi ada sebuah kasus di peperangan tersebut. Ada seorang musuh kita pada saat ingin ditebas oleh salah satu seorang sahabat, dia bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi tetap ditebas sama sahabat. Rasulullah SAW tanya, siapa? Usamah ya Rasulullah. Usamah yang buat itu. Panggil Usamah. Dipanggil. Rasulullah SAW mengatakan, aqataltah, dibunuh sama ente itu orang? Kata Usamah, na'am ya Rasulullah. Iya. Kenapa? Lima taqtuluh. Kata Usamah radhiyallahu an, ya Rasulullah, dia udah bunuhin si fulan, ini orang udah berbuat banyak keburukan sekali. Dan ya Rasulullah, kata dia, ini orang tidak lain tidak bukan gara-gara takut pedangku mengatakan la ilaha illallah. Masya Allah. Bukan karena dia Ikhlas. untuk masuk ke dalam Islam. Dalam riwayat Rasulullah SAW itu mengatakan, hal syaqaqta qalbah, wahai Usamah, ente black hatinya sampai tahu niatnya. Ya Allah. Tapi yang paling parah adalah Rasulullah SAW itu reaksinya luar biasa dengan pembunuhan yang dilakukan Usamah. Rasul itu selalu mengatakan apa depan Usamah? Ya Usamah, madza taqulu yaumal qiyamati bila ilaha illallah. Wahai Usamah, apa yang akan kamu katakan di hadapan Allah tentang la ilaha illallah yang telah keluar dari lisannya? Sampai Usamah, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Usamah, apa yang akan kamu katakan di hadapan Allah tentang la ilaha illallah yang telah keluar dari lisannya? Ya Rasulullah, minta ampun kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Usamah, apa yang akan kamu katakan di hadapan Allah tentang la ilaha illallah yang telah keluar dari lisannya? Masya Allah. Dan Rasulullah nggak tambah kalimat yang lain kecuali itu. Dan kalau kita lihatnya hadis-hadis ini menggambarkan besar banget buat kita. Bahwa orang kayak tadi kasusnya Usamah, udah amal apa sih dia? Ya Allah. Ya elah, dia lagi mungkin ya kalau mengedepankan perasaan, apa yang dikatakan Usamah tuh benar-benar beralasan kuat sekali gitu loh. Begitu juga Miqdad. Iya gak sih? Ini orang kayaknya pengen pura-pura doang Cari gitu. aman. Cari aman doang. Tapi boleh gak dibunuh? Nggak boleh. Ya akhi, gak boleh dibunuh. Ngomong la ilaha illallah selesai, orang gak boleh dibunuh. Gimana sekarang? Orang udah sholat puluhan tahun ya akhi.
udah puasa, udah zakat, segala macam, hafalin Quran. Kayak penusukan kemarin Syekh Ali Jabir. Ya Allah ya Rabbi, masa kok mau dibunuh gitu? Murah sekali gitu loh. Apapun motifnya gitu loh. Cuma terlalu murah dari kaum muslimin ini. Selalu mudah untuk dibunuh dan lain sebagainya. Ada yang cuma gara-gara pacaran bunuh-bunuhan. Masya Iya Allah. nggak sih? Warisan apalagi, masalah harta ini paling luar biasa. Nggak dibalas WA, bunuh-bunuhan juga lah. Ini bunuh. Semua main bunuh-bunuhan. Ya, anak kecil aja kalau berantem ngancemnya bisa sampai bunuh. Ini mesti dikenalkan sekali akan mahalnya darah kaum muslimin. Darah ini mahal sekali dan dosanya itu besar banget. Masya Allah. Ya nggak sih? Allah mengatakan, dan ini antum mungkin tidak pernah mendengar ancaman ini dalam Al-Quran selain masalah ini. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajaza'uhu jahannam. Pertama, dia dapat balasan jahannam. Khalidan fiha, selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya. Wa la'ana, Allah laknat. Wa adda lahu adzaban azima, dan Allah siapkan azab yang besar untuk dia. Ini antum nggak temuin apapun ya ini tentang masalah dosa kecuali masalah ancaman pembunuhan segitu besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya masalah pembunuhan ini masalah besar banget, sangat besar. Dan juga ada yang ini Kang Afin. Itu karena ada kasus per kasus ya. Iya. Ada juga karena memang turun menurun. Turun Jadi, menurun, benar. Generasi antar generasi tawuran. Iya benar, Ustaz. Masya Allah. Dia nggak tahu asal muasalnya tuh. Dia nggak ada masalah apa-apa. Betul. Dia hanya ini udah kebiasaan aja di budaya tawuran antar kampung ini dan kampung itu, antar sekolah ini dan sekolah itu. Kadang bisa janjian malah. Iya benar. Janjian Jadi buat WhatsApp berantem, antar mereka tuh WhatsApp, ya udah kita ketemuan di sini, kita tawuran di sini. Jadi kayak adu jago kali, adu apa? Dan ini menariknya fakta ini Ustaz ya, kita sampaikan ini fenomena tawuran ini luar biasa sekali Ustaz ya. Karena misalnya ini mati sia-sia di pagi buta sekolah diliburkan karena corona, tetapi ini malah tewas tawuran Ustaz. Saat sekolah libur dia tawuran. Pas Covid. Ya, betul. Kemudian juga ada berita berikutnya 2 kelompok warga tawuran, seorang pelajar tewas, kemudian juga dan mirisnya juga kadang ada kalanya hal-hal tadi Kang Reda sampaikan, hal-hal sepele jadi sebabnya. Misalnya, nah ini Ustaz, petasan. Nyalain petasan, ada yang kesinggung orang sebelah. Tawuran 2 kampung, Ustaz. Mati 1. Iya. Nih, nyala petasan picu tawuran yang berujung kematian di timur Jakarta, berita dari News. Kemudian juga tawuran antar kelompok remaja di Jakarta Selatan, seorang meninggal dan masih banyak lagi, dan apalagi mungkin yang sudah kita pahami, misalnya dari hobi awalnya. Hobi bola. Karena kaget ada hobi tawuran. Plotis, kok dari hobi ya gitu. Maksudnya kok cuma dari bolanya oke gitu kan, kita mainnya oke, supporter tiba-tiba kok jadi bunuh-bunuhan. Yang paling terlihat banget tuh antara Bandung dan Jakarta. Masya Allah. Iya. Viking sama The Jack. Ya, sebut deh. Seperti itu saat jadi jadi fenomena turun menurun dan jadi dendam terus-terusan saat ini kan, jadi ya Allah kok miris sekali cuma karena hal sepele seperti itu jadi penyebab terbunuhnya seorang muslim ataupun yang lainnya Ustaz. Iya, barakallahu fik. Emang sedih nih dengar tawuran-tawuran tuh. Iya Ustaz. Anak SMA. Ya. Iya enggak sih? Eskulnya tawuran. Eskulnya udah tawuran setiap habis balik. SMP juga udah tawuran ya. Kan maksudnya miris banget gitu loh. Hal sepele jadi tawuran, mati. Mati. Ya akhi, ini bukan perkara mudah ya akhi. Ente habis mati tuh gak kemudian selesai gitu. Dan antum kalau mau lihat sejarah orang-orang yang mati di tawuran, apa yang dilakukan teman-temannya kepada dia? Apakah akan mendoakan setiap dalam sujudnya? Enggak. Apakah antum akan dikenang? Maafi. Antum gak dibikin monumen. Nih orang habis mati tawuran. Gak ada sama sekali, gak ada masalah-masalah seperti itu. Ya Allah. Dan yang paling parahnya adalah Rasul tuh pernah didatangin seseorang yang nanya gitu, ya Rasulullah kalau kita bertempur ya dalam rangka kita pengen dipuji orang jadi pahlawan hebat, atau kita justru membela sekolah kita, membela kampung kita, fanatisme aja gitu loh. Mana yang di jalan Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Man qatala liyakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang kalau bertempurnya itu agar nama Allah itu diangkat, maka dia yang di jalan Allah. Sekarang pertanyaan besarnya orang tawuran kapan jadi itu menjadikan nama Allah tinggi gitu, kapan gitu loh. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, man qatala tahta rayati immiyah yaghdabu li asabiyyah aw yad'u ila asabiyyah faqutil
faqitlatuhu jahiliyah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bertempurnya, perang-perangannya, bawa gearnya, ya kan? Apa pisaunya Iya, apa sih? salah. Celurit-celuritnya diseret-seret Samurai, gitu, iya. samurai seret-seret gitu. Siapa yang berantemnya gara-gara hal itu, fanatisme, entah dia fanatisme sama timnya, sama sekolahnya, sama kampungnya, mati faqitlatul jahiliyah, maka mati di atas jahiliyah. Ini bukan perkara yang mudah. Bahkan Rasulullah SAW ini ada 2 kampung perang gitu ya. Si A ada yang mati. Oke. Apakah yang si B ini kemudian tidak berdosa? Sama. Idzal taqal muslimani bisayfihima, kalau kedua muslim ini bertemu, muslim sama muslim, kan yang tawurannya sampai Ramadan tawuran. Iya, Dia nggak sih di ya dekat Allah. rumah tawurannya Ramadan. Mengisi. Bisa mati lagi orang. Nunggu buka, Sat? Enggak. Pas Biasanya lagi malam nunggu sahur. Oh, nunggu sahur. Nunggu sahur. Allah. Oh iya, sahur di jalan itu jadi bahaya kan. Itu turun road juga. Nah, kata Rasulullah apa? Kalau mereka udah berdua bertemu, saling bunuh-bunuhan, fal qatil wa maqtul finnar. Yang dibunuh korban dan yang yang membunuh dan dibunuh ini dua-duanya masuk neraka, kata Rasulullah. Mau pelakunya atau korbannya, dua-duanya masuk neraka. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau si pelaku ya kita ngerti gara-gara dia bunuh orang, kok korban ikut masuk neraka? Kata Rasulullah SAW apa? Ya dia juga udah semangat untuk bunuh saudaranya sendiri gitu loh. Ini gara-gara pedangnya si pelaku ini nyampe duluan ke lehernya dia, pedang itu belum sampai gitu doang bedanya, kalau cepat aja gitu loh. Tapi intinya dua-duanya memiliki dosa yang sama, dosa pembunuhan. Ingat kan tadi dosanya apa? Fajaza'uhu jahannam, masuk jahannam, khalidan fiha, selama-lamanya. Allah marah sama dia, Allah laknat dia, Allah siapkan azab yang besar. Ya, ini bahaya nih, muslim dibunuh-bunuh, gampang-gampangan perang-perangan gara-gara urusan petasan. SMA ini sama SMA itu, nggak tahu ya sekarang masih apa enggak tuh SMA-an tuh. Aduh, ngeri banget. Ya Allah, ini Talking sama about Ramadan, ada tawuran. Ini di Ramadan ini juga ketika ya kita tarawih kan, kita selesainya kan kita sering lihat tuh anak kecil main sarung tuh, dicepret-cepretin, dibuletin dulu, ya kan? Terus seakan-akan masih itu kecil adalah ya. gearnya. Itu Ya jadi kayak budaya ya. budaya melatih. Ya emang bahasanya pun kotor. Ya. Jadi kayak emang bahasa kotor. latihan kayak latihan tawuran gitu. Masih kecil, gulung-gulung sarung, ya kan? Gulung sarung. Udah SMP gedean, kecil, jadi gear. Ya Allah, budaya ya. Tapi Ustaz disampaikan tentang PR dakwah ya. Allah. Sekarang sejak kecil, dari kecil nih bro. Memang PR dakwah kita panjang sekali saat ya. Betul, Tadi betul. yang Ustaz sampaikan tentang bahaya pembunuhan ini yang perlu disampaikan. Gitu. Darah. Ini Darah. melukai orang juga. Nah. Mazlam apa namanya? Zalim tuh. Masya Allah. Jangan sangka kita murah tuh bunuh Syekh Ali Jabir contohnya. Itu kan nggak jadi ketuncap ya, tuncap ini Iya, aja. betul. Dosa pembunuhan ya ada. Emang itu mau bunuh dia, cuma meleset aja gitu loh. Subhanallah. Walau Udah belum niat. terbunuh. Wah, ya niatnya Assalamualaikum warahmatullahi serem banget kan. Bukan bunuh-bunuh aja. Dan satuan koreksi kalau nggak salah juga mengacungkan senjata saja udah nggak boleh Ustaz ya. Iya, la yujuz li muslimin an yuwarri'u akhah, kata Rasulullah. Ya Allah. Nggak boleh nakut-nakutin muslim, nggak boleh. Mau bercanda kayak ngeprank nakut-nakutin nggak boleh. Gimana yang serius? Dan kalau nggak Masya salah ketika bawa panahnya di Arah-arah. masuk ke pasar kita juga nggak boleh. Nggak boleh. Lihat, Saking jaganya. luar biasa Islam Luar ya. biasa. Sekali ya. Masya Allah. Padahal nggak ngapain ya. Bawa cuma pedang ke masjid dilihat gitu nggak boleh. Masya Allah. Ya, penjagaan Wah, semua. Semoga Allah jaga kita semua dan Kak Reda menariknya adalah tadi ya, saking kita menjaganya darah seorang muslim ini, tadi awalnya menganggap remeh darah, Iya. menganggap remeh pembunuhan. Iya. Tetapi yang juga membuat kita miris dan semoga Allah jaga kita semua adalah fenomena orang yang membunuh atas nama agama. Ya kan? Iya. Mungkin secara tampilan mungkin agamis, sudah baik, hijrah dan sebagainya, tapi kok ujung-ujungnya begitu bermudah-mudah membunuh, ngebom misalnya ataupun yang lainnya ini atas nama agama, Ustaz. Allahul musta'an. Seperti apa sih fenomena seperti ini? Iya, emang ini memang ada ya dari zaman Rasulullah SAW, benih-benihnya udah timbul. Ya dari Dzul Khuwaisirah At-Tamimi itu. Dia bilang ke Rasulullah SAW waktu Rasulullah SAW itu membagikan rampasan perangnya. Dia kan bilang, adil ya Muhammad. Berbuat adillah wahai Muhammad. Ente kita ngenasehatin ustadz aja nggak berani. Ya Allah. Lah kok ini nasihatin Nabi SAW? Bukan nasihatin lagi kayak separuh ngejudge gitu loh. Adil lah wahai Muhammad. Masa disuruh adil Nabi? Berarti Nabi Muhammad tidak adil. Tidak adil menurut Ya Allah. pikiran mereka gitu. Kata Rasulullah, kalau saya nggak adil terus siapa yang bisa adil?
Jadi ini contohnya manusia kan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Akhirnya timbul dari keturunan-keturunan dia yang pemikiran sama-sama dia adalah sekte Khawarij. Dari mulainya mereka mudah sekali menjudge orang ini kafir, si fulan ini kafir, si fulan itu kafir, sampai akhirnya masuk ke halalnya darah si fulan, halalnya darah si fulan. Pemerintah itu darahnya halal, Ya Allah. ini darahnya halal. Itu yang kayak cerita barusan Ya. kafir mu'ahad itu, ya, halal jadi boleh dibom, boleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semuanya adalah kesesatan dari pemikirannya dia. Dan ini mesti banget aware banget kita, hati-hati kita tentang masalah ini. Karena biasanya yang maju untuk masalah-masalah khawarij ini, yang jadi khawarij itu biasanya anak muda, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, hudatsaul asnan, masih pada muda kata Rasulullah. Karena semangatnya tinggi kan, digemborin dikit-dikit tuh kafir tuh, bunuh-bunuh aja, bunuh. Masya Allah. Alhamdulillah, makanya berbahaya sekali dan itu gayanya khawarij. Bahkan temenannya di Suriah, pernah di Suriah dia bilang orang-orang khawarij dulu di Suriah itu, kan ada beberapa kelompok itu khawarij di Suriah. Ya di Indonesia juga mestinya ada-ada aja sih tetap. Dia bilang di Suriah itu ada orang misalnya lewat nih, orang muslim, terus ditanya gitu, bisa azan nggak? Ternyata nggak bisa, dimatiin sama dia. Ya Allah. Nggak bisa Padahal azan. muslim. Padahal muslim ya akhi, muslim. Ibnu Hajar sampai bilang dalam kitabnya, kata Ibnu Hajar, kebiasaan orang Khawarij itu suka bertanya sesuatu, kalau jawabannya itu tidak sesuai dengan dirinya atau kemauannya, dimatiin orangnya. Ya Allah. Sangat semurah itu dan semudah itu. Dia akan membunuh orang dengan alasan yang sangat aneh. Subhanallah. Abdullah ibn Khabab ibn Arat, anaknya sahabat tabi'in, ditawan sama orang Khawarij. Lagi ditawan sama orang Khawarij, salah satu orang Khawarij itu ngambil kurma gitu di salah satu pohon. Temennya Khawarij lagi bilang, ente jangan ambil kurma itu punya seorang kafir mu'ahad, orang kafir yang mempunyai perjanjian damai di negeri kaum muslimin, makanya nggak boleh ente ambil gitu loh. Oh ya udah, ada babi lewat, dibunuh babinya sama dia. Temennya bilangin lagi yang Khawarij ini, ente jangan bunuh itu punya kafir mu'ahad, dia kan punya hak dari kita nih gitu loh. Ya Allah. Abdullah ibn Khabab ibn Arat, anaknya sahabat lagi ditawan ngomong gitu. Kata Abdullah bin Khabab bin Arat, nih ada yang haknya lebih mesti dijaga daripada babi ataupun kurma. Apa itu kata orang Khawarij? Saya Subhanallah. Masya Allah. ini nggak pernah ninggalin sholat kata Abdullah. Iya. Saya nggak pernah ninggalin sholat. Saya selalu sesuai dengan syariat Allah. Apa yang terjadi? Dibunuh. Ya Allah. Dibunuh. Semudah itu dia membunuh. Ya, bahkan dalam riwayat lain, istrinya Abdullah ibn Khabab ibn Arat tuh lagi hamil juga dibelek, ambil bayinya, dibunuh juga bayinya. Separah itu memang. Ya, makanya ini hati-hati kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dijauhin sama pemikiran-pemikiran ekstrim begini nih, naudzubillah. Apa yang membuat ini Sat? Orang muslim ini dilihat dia lebih haknya untuk dibunuh daripada kafir ini. Mereka menganggap bahwa seorang muslim itu, yang kita anggap muslim itu murtad, tidak lagi muslim. Contohnya gara-gara dia tinggal di negeri-negeri yang dia pikir tidak muslim negerinya. Misal Indonesia. Dia ngiranya Indonesia ini bukan negeri muslim, ya. Dia kira pemimpinnya juga bukan muslim, maka yang tinggal di situ maka ikut murtad. Murtad. Ya. Bukan kafir aja, murtad. Lebih parah dari kafir aslinya. Subhanallah. Pemikiran dia gitu. Makanya dia banyak yang tinggal di Eropa, ada yang tinggal di Belanda, ada yang tinggal di Inggris. Subhanallah. Kalau ditanya kenapa tinggalnya di situ, kan kafir juga. Kalau ini kafirnya asli. Kafir asli. Ya Allah. Kalau ente Indonesia- murtad. Jadi Indonesia, Saudi jadi murtadin sama mereka. Subhanallah. Allahumma Segitu musta'an. mengerikannya tentang Mengerikan. kerancuan pemikiran saat Iya, betul. Masya Kita mesti Allah. hati-hati sekali. Dan berarti obatnya adalah belajar saat ya. Tentu. Berarti ya kita harus hati-hati dalam memilih guru. Iya betul. Betul. Itu juga. Masya Allah. Dan nampaknya jadi sebuah faedah buat kita belajar hati pilih guru, dan seperti biasa mungkin ini obrolan pemancing aja ya. Iya benar. Dan detailnya nanti mungkin bisa kita detailkan di pembahasan khusus ya di kajian. Semoga mudahkan Amin, saja. amin. Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak atas Barakallahu pencerahannya. fiik. Jazakallah khair. Kang Reda. Ya. Dan nampaknya kita berterima kasih banyak nih pada semua teman-teman yang sudah membantu mensupport kegiatan kita. Terus buat teman-teman yang punya produk pada kali ini mensupport kita. Nih, ada wardrobe dulu ya. Wardrobe. nih. Kita ada Dari- Bayi Haki. Dari Bayi Haki nih, Bayi Masya Haki. Allah. Terima kasih banyak pada Bayi Haki yang telah berjalan sejak tahun 2017 nih ya. Pakaian fashionable yang good looking. Good looking, tapi bisa buat pakai aktivitas sehari-hari, bisa buat ibadah, kemudian juga dengan mode kekinian, Kang Reda ya. Masya Allah. Selain ada kurta, ada jubah juga ya? Dia ada juga kidsnya juga. Ada kids juga. Size-nya juga ada yang Oh, big Masya size Allah. juga. Oh iya, Big makanya size, Anda bisa coba. pakai ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Padahal lo bilang big size ke bawah ya, nggak lihat siapa-siapa ya.
Masya Allah. Dan juga jangan khawatir, tadi ada big size, kemudian juga ada buat pakaian anak dan sebagainya, dan bisa digunakan segala aktivitas ya. Masya Allah. Persiapkan pakaian yang baik, ya kan? Iya. Gimana? Puasa Masih apa ingat? ya? Gimana? Ingin baik yang hakiki, Ya. pakai baik haki. Masya Allah. Kayak gue kenal suara ini nih di iklannya. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, cek aja langsung Instagramnya ya. Langsung dicek Instagramnya. Bisa kontak via WA juga ada. Kemudian juga atau bisa langsung belanja di marketplace favorit kamu, silakan. Masya Allah. Dan juga sekarang nih, Ya. setelah hadir nih di depan kita nih, Ya, Futago ya. Futago. Apa tadi Dirasain bahasa? masih Futago. Selamat datang Futago. Masya Allah. Ternyata Futago itu artinya kembar ya. Kembar. Iya Makanya nih. juga ini ada logonya itu ada ini apa ya? Iya, Makanya onigiri kembar. ya. Masya Allah. Ini dari sahabat kita, Kayuki, Kogi juga nih. Masya Allah, barakallahu fikum usahanya. Masya Allah. Jadi awal datangnya ini produk khas Jepang, Sat. Ya. Emang keluarga dari Jepang, Masya Allah. Spesialisnya di onigiri dan makanan Jepang rumah lainnya. Awal mulanya tuh khasnya ikan, Sat. Tapi setelah ini pengembangan, ada produk-produk lainnya juga. Ada ayam mungkin ya. Ada ayam. Jadi sebenarnya udah ada dari tahun 2011 sebetulnya. Wow, sudah lama. Dan awalnya itu usaha orang tua kan. Ini dilanjutkan oleh kakak beradik sahabat kita nih, Masya Allah. Terus buat kamu yang pingin masakan yang Jepang, rasanya Jepang banget nih, bisa langsung coba aja nih. Ini ada onigiri. Onigiri itu nasi kepal. Nasi Yang mana sih? kepal. Oh ini ya? Itu yang Ini. nah Oh, itu. macam-macam ini. Ada salmon mayo, Oh, ini kemudian salmon juga mayo. ya ada tuna mayo dan juga ada Cakalang. ya. Di oper Ustaz mungkin bisa coba. Bisa ingin Siap-siap. coba? Kalau Ya? silakan. Yang mana aja nah. Iya, dan sambil nanti kita coba juga ada spesial sekali juga Sudah. ada namanya udon. Creamy miso udon nih best banget nih. Masya Allah. Nanti setelah ini kita akan coba ya, insya Allah. Kenyang kayaknya. Buat teman-teman sekalian bisa langsung pesan aja atau mungkin bisa datang langsung ke outletnya di Blok M Mall. Tapi mungkin saya masih PSBB ya, bisa langsung kontak pesan aja insya Allah Ta'ala. Dan semoga Allah mudahkan teman-teman semua untuk bisa mencoba nih insya Allah karena zen banget dan halal tentunya insya Allah. Sangat konsen pada hal. Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Harus ya. Ya, kita akan closing dulu supaya kita bisa coba ya, Masya Allah. Dan stay tune. Oh, iya. Teman-teman stay tune terus Betul. di TR Talks ini. Semoga Betul. talks ini, diskusi ini, Ya. perbincangan ini banyak faedahnya ya. Betul. Dan silakan di-share dan mudah-mudahan ada unta merah di sana. Amin, insya Allah. Stay tune terus di Spotify, YouTube, dan juga Instagram. Dan kita akan jumpa kembali ya Insya Allah. di segmen yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Kita akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Next guy. Kita coba. Sikat. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Onigirinya dong. Oh. Mana nih? Bebas.